Hai semua, assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau masak sup ayam ya, sama sayur. Nah, ini ada daun seledri sama daun bawang. Ini ada cabai hijau, udah sisa ya teman-teman, udah mau busuk. Nah, ini ada kol, ada jamur. Ini ayamnya seperempat ya, ada tahu putih. Nah, ini bumbunya ada jahe, ada 3 siung bawang putih, ada ini 4 siung bawang merah, 1 ruas serai, sama ini 3 cabai setan ya. Nah, ini jahenya aku geprek aja seperti ini. Ini mau tak geprek semuanya ya. Jadi semua ini cuma digeprek saja, enggak diulek ya, cuma digeprek saja kayak gini supaya rasanya itu keluar. Ini serainya juga digeprek-geprek. Nah, ini aku potong jadi 2. Nah, ini cabenya aku potong jadi 2 saja seperti ini. Nah, ini airnya udah mendidih. Pertama aku masukin ini cabai setan, bawang merah, bawang putih, sama serai, sama jahenya, masukin semua ya teman-teman. Nah, kemudian masukin ayamnya. Ini ayamnya enggak aku rebus dulu ya, karena ini udah dikasih jahe, jadi nanti baunya enggak amis. Nah, rebus sampai ayamnya empuk ya teman-teman. Nah, sambil nunggu ayamnya empuk, ini aku mau potong jamurnya. Ini jamurnya aku potong menjadi 4 bagian saja seperti ini. Ini besar, mau tak jadiin 6 kayak gini. Nah, ini jamurnya aku rebus dulu sama ayamnya ya teman-teman. Nah, sekarang aku masukin jamurnya dulu, karena ini jamur juga direbus lama ya, biar aromanya keluar. Aku rebus bareng ayamnya. Ini masukin 5 buah tahu putih ya, ini aku potong kotak seperti ini saja, jadikan 4 bagian. Seperti ini. Nah, kemudian aku sisihkan. Nah, ini ada kol. Kolnya aku potong besar-besar seperti ini saja ya, jadikan 2 seperti ini. Nah, kayak gini dilepas-lepasin seperti ini. Nah, ini ada daun seledri sama daun bawang ya, ini potong-potong gede-gede seperti ini, asalkan saja ya. Ini ada cabai hijau ya, ini aslinya hijau ya, cuma ini udah lama jadi merah. Ini aku potong menjadi 2 bagian saja seperti ini ya. Nah, kemudian sisihkan dulu. Nah, di sini ada 2 buah tomat, ini aku potong-potong seperti ini saja. Ini karena nanti kan cuma dibutuhkan sarinya saja ya teman-teman. Sari dari tomat, dari semuanya sayur itu kan nanti supnya diminum gitu. Potong asal saja seperti ini. Nah, kemudian sisihkan. Nah, ini sekarang aku mau bumbuin. Ini aku kasih garam 2 sendok teh ya teman-teman. Aku pakai bumbu sup sajiku, bumbu sup sayur sup ya, ini masukin. Nah, tambahkan 1 sendok teh mecin. Ini ayamnya udah empuk dan jamurnya udah mateng. Sekarang masukin tahunya, masukin kolnya, masukin tomatnya, masukin cabenya, wow, ini rasanya mantep banget pastinya ya. Nah, yang terakhir masukin daun seledri sama daun bawangnya. Nah, aduk-aduk. Nah, ini udah mateng, udah bisa dimatiin apinya.
Nah ini dia supnya udah mateng, udah jadi ya teman-teman. Ini rasanya pasti seger banget ya teman-teman. Nah ini pasti rasanya seger banget ya teman-teman. Nah teman-teman selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Hai semua, nah hari ini aku bikin sayur bening super segar. Nah ini dia, ini rasanya sangat mantap banget. Ini pasti rasanya sangat seger banget ya teman-teman. Ini bikinnya juga gampang banget. Nah kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya, simak videonya sampai habis ya. Nah ini ada sawi putih, aku potong-potong seperti ini. Nah terus dibuka seperti ini, buka satu persatu kayak gini. Lalu sisihkan. Nah ini wortel, aku potong-potong seperti ini. Lalu sisihkan dulu. Jamur ya, kalau teman-teman nggak ada jamur, nggak dikasih jamur juga nggak apa-apa. Ini jamurnya aku potong seperti ini saja. Ini karena direndam air jadinya itu banyak airnya ya teman-teman. Nah ini ada 3 buah tomat, dipotong asal saja ya teman-teman, kayak gini. Ini aku motongnya asal saja biar seger, ini kasih tomat ya. Sisih. Nah ini ada 4 buah tahu putih, aku potong-potong seperti ini saja, jadi 3 kayak gini. Kalau jadi 2 itu terlalu kebesaran ya teman-teman. Kemarin aku masak tak jadiin, potong jadi 4, itu gede-gede jadinya. Nah ini bumbunya ada 3 biji cabai setan, 4 siung bawang merah, sama ini 2 siung bawang putih. Ini aku cabenya aku belah jadi 2 saja kayak gini. Nah ini aku geprek saja. Nah kemudian dipotong-potong seperti ini, asal saja ya potongnya kayak gini. Bumbunya aku tumis dulu, masukin jamurnya, tumis sampai bau harumnya keluar. Ini jamurnya gurih banget ya baunya. Nah ini bau wanginya udah keluar, lalu masukin airnya. Nah ini udah mendidih, aku masukin tahunya, masukin tomatnya, nanti masukin juga ini sawi putihnya. Nah, ini tomatnya aku masukin, kemudian kita bumbuin, kasih 2 sendok teh garam, nanti kalau kurang asin tambahin lagi, 1 sendok teh micin, kemudian kasih masako, ini rasa sapi ya biar gurih. Nah kemudian aduk-aduk ya. Nah ini udah mateng, ini enak banget. Nah ini yang terakhir masukin daun seledri sama daun bawang. Ini asal saja motongnya ya. Nah ini udah bisa dimatiin apinya biar. Nah ini udah mateng, udah siap untuk disajikan ya teman-teman. Nah ini dia
sayurnya udah mateng, ini pasti seger banget ya rasanya. Ini pasti rasanya sangat seger banget ya teman-teman, sangat cocok banget untuk makan siang ya teman-teman, seger banget. Nah teman-teman bisa langsung saja untuk dicoba ya. Selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Nah di video kali ini aku mau bikin sambal yang super nikmat ya teman-teman. Nah kalian pasti penasaran kan bagaimana cara bikinnya. Nah simak videonya sampai habis ya. Nah ini aku siapkan cobeknya dulu. Nah ini cabenya aku potong-potong saja dulu ya, supaya nanti kalau pas diulek itu gampang. Potong-potong seperti ini. Kalau teman-teman suka pedas bisa pakai cabai setan lebih banyak lagi ya teman-teman. Ini karena aku lagi nggak bisa makan pedas banget ya, jadi aku pakainya secukupnya saja. Nah ini bawang merahnya juga aku potong-potong saja seperti ini, supaya pas diulek itu gampang. Bawang merah segar ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan garam 2 sendok teh ya teman-teman. Tambahkan mecin 1 sendok teh. Tambahkan gula putih kira-kira ini 2 sendok teh. Nah lalu kita haluskan. Kita haluskan sampai halus seperti ini ya teman-teman. Ini enggak terlalu halus, masih kasar-kasar sedikit, nggak apa-apa. Nah kemudian masukin terasi ini terasinya udah aku bakar ya teman-teman, jadi terasinya udah matang, terasi bakar biar tambah sedap rasanya. Nah seperti ini. Wow ini baunya udah wangi banget. Nah kemudian ini belimbing wuluhnya masukin. Ini belimbing wuluhnya aku potong-potong dulu supaya gampang diuleknya juga. Nah ini belimbing wuluhnya aku pakai 10 ya teman-teman, karena ini agak kecil-kecil. Ini rasanya ngilu ya teman-teman, kecut-kecut seger. Udah penasaran kan teman-teman bagaimana rasanya? Wow, udah kebayangkan ini bagaimana rasanya. Nah, lalu haluskan. Rasanya. Nah, ini aku sambil ngalusin ini sambil kemecer ya, teman-teman. Sambil ngetres gitu ya. Rasanya ngilu, kecut, asem banget kayaknya ini. Wah, udah ngebayangin kan rasanya bagaimana ini ya, teman-teman. Baunya seger banget. Nikmat banget ya teman-teman. Nah ini juga nanti masih ada satu rahasia lagi yang bikin sambalnya tambah endes, enak, mantul ya teman-teman. Nah ini sambalnya terlebih dahulu ditengahin dulu. Nah kemudian siram sama minyak panas. Nah ini rahasianya ya teman-teman. Nah supaya rasanya itu tambah gurih menyatu, ini disiram sama minyak panas seperti ini. Nah ini juga bisa dimakan pakai ayam geprek, tempe goreng, tempe crispy, telur dadar, semuanya bisa ya teman-teman. Pecel lele, goreng-gorengan serba bisa ya teman-teman untuk makan pakai sambal ini, dipadukan sama sambal ini. Ayam goreng juga bisa, yang penting jangan pisang goreng ya teman-teman. Lele goreng, bebek goreng juga bisa. Nah gampang sekali kan teman-teman. Selamat menikmati.
Nah, teman-teman bisa langsung saja dicoba ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau masak menu yang super simple tapi rasanya bikin ketagihan ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya simple banget, ada telur sama tomat sama cabai. Ini ada terasi, bawang merah sama bawang putih saja ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran ini mau dimasak bagaimana, simak videonya sampai habis ya. Nah, pertama kita pecahin dulu. Ini aku pakai telur 4 biji ya, 4 butir ya teman-teman, karena ini telurnya kecil-kecil banget. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, tambahkan lada bubuk secukupnya. Nah, tambahkan royco secukupnya. Kemudian kocok lepas ya teman-teman. Ini dikocoknya sampai benar-benar tercampur rata, ini sekitar 5 menit juga udah bisa ya. Nah, kalau udah dikocok lepas seperti ini, kemudian kita dadar ya, dibikin telur dadar. Nah, ini minyaknya udah panas, sekarang kita langsung dadar saja. Nah, sekarang kita balik, ini pelan-pelan saja baliknya. Oh, mantap banget ya teman-teman. Matiin kompornya. Udah bisa diangkat. Nah, sekarang aku mau bikin sambelnya dulu. Nah, ini cabai merahnya, ini cabai setan. Nah, ini cabenya aku potong-potong saja dulu ya, biar nanti kalau pas diulek itu gampang. Potong-potong seperti ini. Nah, kalau teman-teman suka yang rasanya pedes, yang nyelekit, itu bisa ditambah cabai setannya ya. Ini karena aku lagi nggak pengen makan yang pedes-pedes banget, jadi cabai setannya tak kurangin. Nah, ini bawang merah sama bawang putihnya juga aku potong-potong seperti ini, biar pas diulek gampang ya teman-teman. Nah, aku tambahkan garam, ini kira-kira 2 sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok teh. Lalu kita tambahkan mecin 1 sendok teh. Kemudian haluskan sampai halus ya, atau setengah kasar. Nah, ini cukup kayak gini saja ya, jadi agak masih ada kasar-kasarnya gitu. Nah, kemudian ini tomatnya juga aku potong-potong kecil-kecil, dipotong-potong biar gampang diuleknya ya. Lalu haluskan. Ini menghaluskannya terserah teman-teman ya, mau halus banget atau asal saja. Nah, seperti ini. Lalu masukkan terasinya, haluskan juga. Ini terasinya yang bikin rasanya tambah mantap. Nah, ini udah halus seperti ini, kemudian kita tumis ya, kita masak. Nah, sekarang kita bikin sambelnya. Ini minyaknya udah panas, langsung saja ditumis bentar ya teman-teman. Nah, tumis sampai bau harumnya keluar. Jadi nggak matah banget ya rasanya. Nah, ini udah matang, udah bisa diangkat ya teman-teman. Nah, sekarang matiin apinya, langsung bisa untuk disajikan.
Nah, ini dia telurnya udah mateng ya, udah siap untuk dinikmatin. Nah, ini rahasia kenikmatannya ada di sambalnya ya, teman-teman. Nah, ini juga sangat cocok banget untuk makan nasi putih seperti ini ya, teman-teman.